pagi, perkenalkan nama saya Raja Barus. Di sini kita membahas pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, membangun kemandirian dan keterampilan berpikir kritis siswa. Apa itu pembelajaran berbasis masalah? Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mencari masalah sebagai pemicu proses belajar. Siswa tidak langsung diberi materi atau solusi, melainkan didorong untuk menyelidiki, menganalisis, dan menemukan sendiri pemecahan masalah tersebut melalui kerja kelompok, diskusi, serta eksplorasi berbagai sumber. Dengan pendekatan ini, siswa menjadi subjek aktif dalam belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran. Beberapa ciri khas PBL antara lain: yang pertama, permasalahan dunia nyata digunakan sebagai dasar kegiatan belajar. Kedua, belajar bersifat kolaboratif, siswa bekerja dalam kelompok. Tiga, pembelajaran mandiri, siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Empat, guru berperan sebagai pembimbing, bukan pengajar utama. Lima, hasil belajar menekankan pada proses berpikir dan pemecahan masalah, bukan sekedar jawaban benar atau salah. Tujuan dari penerapan model ini antara lain: yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, logis, dan reflektif. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan bernegosiasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi. Yang kelima, membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah sistem PBL. Yang pertama, orientasi pada masalah. Siswa dikenal pada situasi masalah nyata yang kompleks. Yang kedua, pengumpulan informasi. Siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami masalah. Yang ketiga, analisis masalah. Yang ketiga, analisis masalah dan identifikasi permasalahan utama. Siswa berdiskusi untuk memahami akar masalah dan dampaknya. Yang keempat, pengembangan solusi dan ide pemecahan. Siswa merumuskan beberapa alternatif solusi dan berdiskusi. Yang kelima, penyajian hasil. Siswa mempresentasikan solusi dan dalam berbagai bentuk: presentasi, simulasi, dan poster. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Guru dan siswa mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Peran guru dan siswa dalam PBL. Peran guru: yang pertama, menyusun skenario masalah yang menantang. Yang kedua, memandu diskusi tanpa memberi jawaban langsung. Yang ketiga, mengelola dinamika kelompok agar tetap fokus. Yang keempat, menilai proses kerjasama dan produk siswa. Peran siswa: yang pertama, menjelaskan peran siswa yang pertama menjelajah informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, berperan aktif dalam kelompok. Yang ketiga, menyampaikan ide dan solusi. Yang keempat, bertanggung jawab atas proses belajar sendiri. Contoh implementasi PBL di kelas. Tema: olahraga dan bahaya narkoba. Masalah: banyak remaja terpengaruh narkoba karena tekanan atau lingkungan. Langkah PBL: yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok. Kedua, masing-masing kelompok mengaji dampak narkoba, penyebab remaja terjerumus, dan strategi pencegahan melalui olahraga. Yang ketiga, kelompok menyusun solusi dan bentuk kampanye digital, poster atau drama. Yang keempat, presentasi di depan kelas dan diskusi antar kelompok. Kelebihan dan kekurangan PBL. Kelebihan: yang
Pertama, meningkatkan rasa ingin tahu dan kreativitas siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna karena berbasis konteks nyata. Yang keempat, membentuk kebiasaan berpikir kritis dan reflektif. Kekurangan yang pertama memerlukan waktu lebih banyak, dan kedua, membutuhkan kemampuan guru dalam mendesain masalah yang tepat. Yang keempat, tidak semua siswa aktif secara merata. Yang keempat, butuh dukungan sarana dan sumber belajar yang memadai. Kesimpulan, pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk mendorong siswa berpikir aktif, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi masalah nyata. Dalam era kurikulum merdeka dan pendidikan abad 21, PBL sangat relevan karena menanamkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan kolaborasi. Meski memiliki tantangan, PBL mampu menciptakan suasana belajar yang menarik, bermakna, dan menyenangkan jika diterapkan dengan tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Pagi Pak. Hari ini kita tidak belajar seperti biasa. Kita akan menjalankan simulasi pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Temanya sangat penting dan dekat dengan kehidupan kalian. Olahraga dan bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik. Karena kalian semua sedang bertumbuh dan harus menjaga tubuh tetap sehat. Hari ini kalian akan dibagi dalam dua kelompok. Kalian akan berpikir, berdiskusi, dan menyusun solusi kreatif. Sini kita bagi kelompok 1 sampai 3. Hitung dari 3. 1, 2, 3, 1. 2, 3. Oke, kelompok 1, analisis dampak terhadap performa olahraga. Masalah pokok mengapa penggunaan narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga. Tugas, diskusikan dampak adiktif atau sabu, ganja, heroin terhadap kekuatan otot, daya tahan, koordinasi gerak, konsentrasi, dan mental. Bandingkan gaya hidup aktif sehat versus penggunaan narkoba. Yang ketiga, telusuri studi kasus nyata atau contoh Diego Maradona, Lance Armstrong, atau atlet lokal. Kelompok 2, strategi pencegah narkoba melalui aktivitas olahraga di sekolah. Masalah pokok, bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegah narkoba. Tugas 1, identifikasi faktor penyebab remaja memakai narkoba. 1, tekanan teman sebaya, minim kegiatan positif, stres akademik. Kedua, bahas solusi melalui ekstrakurikuler olahraga. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Diskusi sudah siap? Kelompok 1, maju presentasi ke depan. Perkenalkan, nama saya Ardila, NPM saya 3 bersama 312. Nama saya Brian Suraya, PM 3 Nama saya Armando Giting dan saya kakak sendiri. Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjawab ataupun memberi hasil dari diskusi kami. Dari masalah pokok yang pertama adalah mengapa penggunaan narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga. Penggunaan narkoba mengalami penurunan performa oleh olahraga karena tidak adiktif secara langsung merusak sistem tubuh yang dibutuhkan untuk berolahraga, mulai dari otot, jantung, paru-paru, hingga fungsi otak. Tidak seperti sabu, ganja, heroin, dan lainnya mempengaruhi kekuatan otot, menurunkan daya tahan tubuh, serta merusak koordinasi gerakan dan mengacaukan fungsi mental seperti konsentrasi dan pengendalian emosi. Dalam jangka pendek, penggunaan mungkin merasa berenergi secara smooth, tetapi dalam jangka panjang, performa fisik dan psikologis menurun drastis. Dampak tidak adiktif terhadap kekuatan otot, seperti sabu
sabu dan heroin dapat merusak jaringan otot dan saraf. Sabu menyebabkan tubuh bekerja secara berlebihan, memicu kelelahan otot kronis bahkan dalam aktivitas ringan. Penggunaan sabu sering merasa kuat di awal, tetapi otot sebenarnya bekerja melebihi kapasitas dan akhirnya mengalami degradasi. Heroin dan depresan lainnya menekankan sistem saraf pusat sehingga otot menjadi lemas dan tidak bisa merespon latihan fisik dengan baik. Ganja mengganggu keseimbangan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otot seperti testosteron. Baik, dampak terhadap daya tahan tubuh narkoba seperti ganja dan heroin memperburuk kerja paru-paru dan jantung. Paru-paru tidak mampu menyerap oksigen secara optimal yang menyebabkan tubuh cepat lelah. Jantung pengguna narkoba pun rentan mengalami aritmia dan gangguan detak jantung sehingga daya tahan tubuh sangat rendah. Dalam olahraga, daya tahan sangat penting untuk mempertahankan performa dan durasi lama. Atlet yang menggunakan narkoba cenderung dapat kehabisan nafas, sulit mengikuti ritme latihan, dan rentan pingsan atau cedera. Dampak terhadap koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan tubuh untuk mengatur gerak otot dan saraf secara cepat dalam bergerak. Ganja dan heroin mengaruhi sistem motorik pusat, menyebabkan gerakan menjadi lambat atau tidak sinkron. Penggunaan sabu dan ganja dan mengalami tremor atau putaran tubuh tidak terkendali. Hilang keseimbangan serta kesulitan dalam mengembalikan arah ritme gerakan. Semua ini membuat penggunaan narkoba sangat tidak cocok untuk olahraga, terutama yang berorganisasi seperti bola basket atau bola voli. Dampak terhadap konsentrasi mental. Secara fikir, sarana berusaha sistem kerja sabu dan kokain berotak sudah sangat cepat dan tidak alami, menimbulkan kecemasan, insomnia, dan delusi. Heroin dan menyebabkan fungsi kognitif, membuat penggunaan sulit fokus, mudah lupa, dan tidak mengambil keputusan dengan cepat. Dalam olahraga, konsentrasi dan mental stabil sangat penting, terutama dalam menghadapi tekanan saat bertanding. Atlet yang menggunakan narkoba seringkali mengalami depresi, motivasi, dan bahkan menjadi agresif atau apatis di lapangan. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Saat itu maju kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Ya, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah pokok, bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi banteng pencegahan narkoba. Olahraga di sekolah bukan hanya kegiatan fisik semata, tetapi juga sarana pembangunan karakter dan pembentukan pola hidup sehat. Dalam konteks pencegahan narkoba, olahraga berfungsi sebagai kegiatan positif yang mencegah remaja terjerumus dalam lingkungan negatif. Aktivitas ini mengisi waktu luang, menyalurkan energi, membentuk disiplin, mempererat pergaulan sehat, dan meningkatkan harga diri. Dengan berolahraga, siswa tidak hanya menjadi bugar, tetapi juga punya alasan untuk menjauhi narkoba. Faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. 1. Tekanan teman sebaya. Remaja berada pada tahap perkembangan sosial yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba bermula dari ajakan teman sebaya siswa yang tidak percaya diri atau ingin diakui dalam kelompok tentang mencoba narkoba hanya karena ingin diterima tanpa kegiatan yang positif. Tekanan ini sulit dilawan. 2. Minum kegiatan positif. Ketika siswa memiliki banyak waktu luang tanpa kegiatan produktif, mereka lebih mudah merasa bosan mencari hiburan dan masalah. Lingkungan yang tidak menyediakan kegiatan sehat seperti olahraga membuat remaja lebih rentan terhadap ajakan menggunakan zat adiktif. 3. Stres akademik. Tuntunan nilai, beban ujian dan tekanan dari orang tua bisa membuat siswa
merasa tertekan secara mental. Jika stres ini tidak disalurkan dengan cara yang sehat, seperti lewat olahraga, maka pelarian ke narkoba bisa dianggap sebagai jalan keluar jangka pendek yang berbahaya. Contoh program sekolah satu siswa olahraga tujuannya yaitu setiap siswa wajib terlibat minimal dalam satu kegiatan olahraga ekstrakurikuler, mengisi waktu luang dengan kegiatan sehat dan terstruktur, meningkatkan semangat sportivitas dan disiplin siswa. Dampak sedikitnya yaitu siswa menjadi aktif, semangat dan bangga dengan kegiatannya. Keterlibatan dalam kegiatan positif mengurangi risiko kemasukan narkoba. Sekolah menjadi tempat yang